Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lemes-lemes banget jawabnya ya. Ulang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, gitu dong. Gimana kabarnya semua? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat juga alhamdulillah. Hadisa sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga kita di tengah wabah ini selalu diberi kesehatan ya. Amin ya rabbal alamin. Untuk masalah absen kita hari ini, Ibu mau kita rekapnya di grup WA aja ya. Nanti sekretaris Ibu minta tolong untuk rekap dan kirim ke Ibu, oke? Bu. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu mau nanya dulu sama kalian. Menurut kalian sisa-sisa metabolisme tubuh kita ini disimpan atau dibuang sih? Dibuang, Bu. Ya. Kira-kira disimpan atau dibuang oleh tubuh? Dibuang, Bu. Dibuang, Bu. Ya, benar, dibuang ya. Kemudian kalau kita dalam cuaca panas gitu, biasanya kalian itu merasakan apa sih atau mengeluarkan apa gitu? Keringat, Bu. Siapa tadi yang Gerah, keringat? Bu. Haus. Ya, benar ya, haus kita pasti ya. Gerah. Terus siapa yang jawab keringat tadi? Saya, Bu. Oh ya, Hadita, bagus. Ya, kita pasti mengeluarkan keringat ya. Nah, jadi adapun materi kita atau judul kita pada kali ini yaitu sistem ekskresi yang akan membahas tentang pembuangan yang pastinya. Nah, Bu, suaranya kurang kedengaran. Oh ya, ini gimana dengar? Nah, dengar, Bu. Nah, jadi Baca, Bu. berdasarkan tadi, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama, Ibu harap kalian nanti mampu untuk menjelaskan ataupun mendeskripsikan apa itu pengertian dari sistem ekskresi. Kemudian yang kedua, Ibu harap nanti setelah pembelajaran kalian tuh mampu untuk menyebutkan struktur dan fungsi organ dari sistem ekskresi. Yang ketiga, kalian itu mampu menjelaskan mekanisme ataupun proses dari sistem ekskresi pada manusia. Dan yang terakhir, kalian itu maksud Ibu yang keempat, kalian itu mampu untuk menjelaskan bagaimana mekanisme ataupun tahapan dalam pembuatan proses pembuatan urin. Kemudian yang terakhir, kalian mengetahui mengetahui apa-apa saja dari penyakit ataupun gangguan dari sistem ekskresi. Oke, untuk masuk ke materi, Ibu ada PowerPoint sebentar. Gimana? Udah terlihat belum? Materi kita yaitu udah Ibu bilang tadi sistem ekskresi, yang mana adapun submaterinya udah Ibu jelaskan juga tadi, ada definisi, kemudian struktur dan mekanisme, ada tahapan pembentukan urin serta gangguan. Nah, yang pertama kita masuk, oh ya sebelumnya Ibu harap kalian mencatat ataupun kalau tidak sempat mencatat di SS ya, soalnya nanti di akhir kita ada melakukan kuis. Ibu harap kalian bisa untuk menjawabnya. Nah, yang pertama yaitu definisi sistem ekskresi. Nah, apa itu sistem ekskresi? Sistem ekskresi itu merupakan sistem yang mengatur pembuangan ataupun zat-zat sisa dari metabolisme tubuh, seperti karbon dioksida, urea, racun yang melalui alat-alat ekskresi. Jadi, sebenarnya apa fungsi dari sistem ekskresi? Nah, yang pertama yaitu untuk membuang limbah yang tidak berguna. Kemudian ada osmoregulasi ataupun mengatur konsentrasi dan volume dari cairan tubuh. Ada termoregulasi, itu untuk mempertahankan temperatur tubuh untuk pada kisaran normal. Kemudian ada homeostasis ataupun mengatur adaptasi keadaan tubuh dengan lingkungan baru.
Nah, itu tadi mengenai fungsi dari sistem ekskresi pada kita. Lalu masuk ke materi kedua. Terlihat kan PPT, Bu? Yang kedua yaitu tentang struktur organ dan mekanisme. Apa-apa aja itu alat-alatnya, Bu, dalam sistem ekskresi manusia? Yang pertama ada hati, kemudian ada paru-paru, ada ginjal, ada kulit. Nah, keempat organ inilah yang akan kita bahas pada materi sistem ekskresi kali ini. Tepatnya pada pertemuan kita yang pertama ya. Nah, yang pertama kita masuk ke paru-paru. Nah, sebenarnya ini udah kita bahas ya pada pertemuan di bab 6 ya kalau Ibu nggak salah tentang sistem pernapasan. Jadi Ibu nggak terlalu mengulas sekali, cuman mengingatkan kepada kalian yang pertama tentang fungsinya yang kita tahu pasti ya untuk tempat pertukaran karbon dioksida dan oksigen karbon dioksida di dalam tubuh. Kemudian ada untuk mengatur keseimbangan asam maksud Ibu mengatur keseimbangan pH di dalam tubuh. Kemudian ada untuk melindungi jantung. Bisa kita lihat ya gimana strukturnya di sini. Mungkin nggak usah Ibu jelaskan panjang kali lebar karena udah pernah kita bahas. Ada trakea, bronkus, bronkiolus, pleura, kemudian ada alveolus. Kemudian yang terakhir alveolus, dan nggak lupa ya apa fungsi dari alveolus di sistem pernafasan kan udah kita bahas, yaitu untuk tempat pertukaran dari oksigen dan karbon dioksida. Lalu bagaimana mekanismenya? Pengeluaran dari sistem ekskresi ini, Bu, hampir sama dengan sistem pernapasan, yang mana oksigen akan masuk melalui hidung menuju trakea, kemudian menuju bronkus, kemudian bronkiolus, kemudian menuju untuk ke alveolus. Nah, nanti di alveolus ini terjadilah dia pertukaran, di mana nanti udara yang mengandung oksigen ini dialirkan ke jantung, sedangkan yang mengandung karbon dioksida dia akan dikeluarkan. Nah, jadi dari sistem ekskresi pada organ paru-paru yang perlu kita ingat yang dikeluarkan ataupun zat sisa yaitu karbon dioksida. Gimana? Masih dengarkan kan semua? Nanti Ibu tanya ya satu-satu. Kemudian kita masuk ke organ yang kedua, yaitu hati atau hepar. Nah, apa saja itu fungsi dari hati? Yang pertama yaitu untuk merombak sel darah merah yang telah rusak. Kemudian ada untuk memproduksi cairan empedu yang bertugas untuk membantu pencernaan makanan. Yang ketiga ada menyimpan energi dalam bentuk glikogen. Nah, kalian bisa lihat strukturnya di sini Bu gambarnya. Ada penampang anterior ataupun jika kita lihat dari depan dan kemudian ada penampang posterior. Di situ ada kelihatan kan kantung empedu, kemudian ada lobus kiri, lobus kanan, ada ligamen falciformis. Di sini bisa kita lihat. Nah, disinilah di cairan empedu ini di kantong empedu ini tersimpan cairan empedu. Kemudian, kemudian yang selanjutnya itu ada proses ekskresi. Nah, bisa kita lihat. Yang pertama, yang perlu kita ketahui bahwa yang diekskresikan dari organ hati ini berupa cairan empedu, yang mana nanti cairan empedu ini akan dirombak oleh, maksud Ibu, sel-sel darah tua yang rusak tadi itu akan dirombak oleh sel-sel histiosit. Nah, sel histiosit ini termasuk dia sel darah putih yang berada di dalam hati yang berperan untuk merubah sel darah yang rusak tadi menjadi ada hemin, ada zat besi, ada globin. Kalau dia yang hemin inilah yang dianya akan berubah ataupun akan menghasilkan warna dari cairan empedu, yaitu ada
bilirubin, ada biliverdin. Kemudian ada zat besi. Nah, kalau dia dari zat besi ini, dia akan nanti dialirkan menuju sumsum tulang belakang. Kemudian ada globin. Nah, hasil dari rombakan dari sel histeosit berupa globin ini akan membentuk sel darah merah yang baru, sehingga dapat kita ketahui bahwa cairan empedu yang berada di dalam hati nanti akan dikeluarkan bersamaan dengan hasil pencernaan berupa feses. Kemudian selanjutnya ada kulit. Nah, apa saja fungsi kulit? Yang pertama, untuk mengatur suhu tubuh. Kemudian untuk melindungi tubuh dari zat kimia ataupun patogen, sinar ultraviolet, dan juga gangguan fisik. Kemudian ada tempat penyimpanan kelebihan lemak dan sebagai indera praba. Nah, bisa kalian lihat ya di sini bagaimana strukturnya. Ada epidermis, ini bagian luar. Kemudian ada dermis, ini bagian tengah ya. Di mana di dermis ini ada kelenjar keringat, ada akar rambut. Nah, juga di situ terdapat pembuluh darah. Kemudian ini ada, kalian lihat hipodermis yang warna kuning. Nah, disitulah tersimpan lemak-lemak. Lemak-lemak jahat ya, lemak-lemak di tubuh kita. Kemudian ada kelenjar keringat. Nah, pada kelenjar keringat inilah yang menghasilkan dari yang akan dikeluarkan berupa keringat yang sudah dibilang sama Haditsa. Nah, pada bagian inilah di sini tempat menghasilkan itu. Nah, yang perlu kalian ketahui bahwa kelenjar keringat ini dia terbagi menjadi dua. Ada kelenjar ekrin dan apoekrin. Kelenjar apa tadi Ibu bilang? Siti Mutia? Iya, Bu. Apa tadi Ibu bilang, kelenjar apa? Maaf, Bu, kurang kedengaran suaranya tadi, Bu. Oh iya, Alda tadi Ibu bilang kelenjar apa ya? Terbagi menjadi dua. Oke, jaringan mungkin ya, Ibu ulangi ya. Kalau di kelenjar keringat ini terbagi menjadi dua. Ada kelenjar ekrin dan apoekrin. Kalau dia kelenjar ekrin ini, kalian ingat ya, kalau dia kelenjar ekrin ini, dia letaknya ini banyak di seluruh tubuh, kayak di telapak tangan, kemudian di telapak kaki, kemudian di dahi, di punggung. Dia ini lebih banyak di tubuh kita. Nah, kemudian ada kelenjar apoekrim. Nah, kalau kelenjar apoekrim ini, dia itu terletak di ketiak. Nah, dia khusus pada ketiak manusia. Nah, dan yang diekskresikannya itu, keringat itu mengandung protein dan asam lemak. Sehingga jika ada bakteri, inilah yang menyebabkan kenapa ketiak seseorang itu bisa bau. Sehingga kita dianjurkan untuk senantiasa menjaga kebersihan badan. Kemudian bagaimana mekanisme dari ekskresi sista keringat ini, Bu? Nah, kita lihat ya. Yang pertama yaitu jika kita misalnya di daerah yang panas, maka otak kita atau sistem saraf hipotalamus, yaitu saraf pusat kita, ini akan memberi rangsangan kepada saraf simpatik untuk dilanjutkan ataupun untuk diteruskan ke kelenjar keringat untuk menghasilkan keringat itu. Intinya melalui hipotalamus, kemudian saraf simpatik, dari saraf simpatik ini akan menuju sumsum tulang belakang, sehingga nanti dari gelombang sumsum tulang belakang ini menuju sel-sel, maksud Ibu menuju kelenjar keringat yang ada di seluruh tubuh kita. Gimana? Masih semangat kan? Sebentar lagi nih materi kita. Kemudian ada ginjal atau nama lainnya itu ren. Nah, apa saja fungsi ginjal? Yang pertama untuk menyaring darah dan membuang zat limbah yang ada di tubuh. Kemudian ada menyerap kembali zat-zat penting seperti asam amino, gula, natrium, kalium, dan berbagai nutrisi lainnya. Bisa dilihat di sini. Kelihatan kan gambarnya? Ada di sini struktur dari lambung, yang mana perlu kita ketahui bahwa lambung ini terdiri dari 3 lapisan. Nah, di sini ada yang paling luar itu lapisan korteks namanya, ingat ya.
Nah, lapisan korteks ini berfungsi untuk melindungi bagian dalam dari lambung. Ada medula, kemudian lapisan kedua itu medula, kemudian ada pelvis renalis, ini lapisan terdalam. Kemudian ada ureter. Nah, ureter ini saluran untuk mengalirkan urin kita atau pipis kita itu menuju kandung kemih atau vesika urinaria. Nah, bagaimana mekanisme pembentukannya? Pembentukan urin, coba kita lihat ya, Ibu ada video. Bentar. Gimana? Udah kelihatan? Sudah. Sudah, Bu. Kalian perhatikan ya, nanti Ibu tanya ini apa saja tahapan-tahapannya. Proses pembuatan urin berlangsung pada nefron yang berada di dalam ginjal. Udah dilihat ya, sistem maksud Ibu pembentukan urin ini terjadi di bagian terkecil dari ginjal, kita sebut itu nefron. Proses pembentukan urin terjadi pada 3 tahap. Yang pertama yaitu tahap filtrasi. Filtrasi merupakan proses penyaringan darah pada bagian glomerulus. Hasil filtrasi tersebut disebut urin primer. Nah, di sini kan terlihat. Tahap kedua yaitu reabsorpsi. Reabsorpsi adalah proses penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan seperti air, glukosa, asam amino, ion-ion Na+, K+, Ca2+, Cl, HBO4. Reabsorpsi terjadi pada bagian tubulus contortus proximal dan lengkung Henle. Hasil reabsorpsi disebut urin sekunder. Nah, ingat ya bahwa tahap filtrasi yang pertama yang dihasilkan yaitu urin primer, dan yang kedua ada reabsorpsi. Nah, ini yang dihasilkan yaitu urin sekunder, dia masih mengandung zat-zat yang masih diperlukan. Tahap berikutnya yaitu augmentasi. Augmentasi merupakan proses pengumpulan urin dimulai dari bagian tubulus contortus distal dan tubulus collectivus. Hasil dari augmentasi disebut dengan urin sesungguhnya yang mengandung H+, K+, NH3, kreatin, dan air. Lihat pada gambar di samping. Nah, dah. Itu tadi videonya. Yang pertama yaitu ada tahap apa aja tadi Ibu mau tanya ya. Ibu mau tanya Rosida dulu. Ada apa aja Ya, tadi Bu. tahapannya? Yang pertama ada namanya tahap filtrasi, Bu. Nah, benar ya. Apa yang dihasilkan dari tahap itu, Jarida? Urin primer, Bu. Iya, benar banget. Tepuk tangan dulu buat teman kalian. Kemudian yang selanjutnya tahap kedua. Ibu minta dulu Sukya. Ya, Bu. Reabsorpsi, Bu. Oke, benar ya. Apa yang dihasilkan Indah Andarini? Indah? Iya, Bu. Saya, Bu. Yang dihasilkan dari tahap kedua yaitu tadi apa? Urin sekunder, Bu. Ya, benar ya. Tepuk tangan ya. Nanti Ibu catat namanya yang bisa menjawab. Kemudian tahap yang terakhir. Disebut apa, Haditsah? Augmentasi, Bu. Iya, benar. Apa yang dihasilkan dari tahap terakhir tersebut? Ermalisa. Iya, Bu. Yang dihasilkan apa tadi dari tahap yang terakhir? Urin, Bu.
Urin apa? Urin asli atau palsu? Urin asli lah, Bu. Iya, urin sesungguhnya ya pada tahap yang terakhir. Iya, Bu. Kita kembali ke ada slide terakhir tadi. Belum Ibu jelaskan mengenai gangguan ataupun kelainan dari sistem ekskresi. Ada diabetes. Nah, ini diabetes ini dia di kelainan pada ginjal ya. Di mana sel pembuluh darah pada ginjal ini rusak dikarenakan oleh tingginya kadar glukosa pada darah. Inilah yang menyebabkan dari kerusakan oleh pembuluh darah di ginjal. Ada batu ginjal. Nah, batu ginjal ini berupa adanya endapan kecil yang terbentuk pada ginjal. Nah, ini menyebabkan sulitnya untuk buang air kecil. Ada pneumonia. Nah, ini pneumonia ini radang ya pada paru-paru. Kemudian ada asma. Nah, ini asma ini berupa radang juga dan penyempitan dari saluran pencernaan yang menyebabkan seseorang itu sesak napas. Ada hepatitis. Nah, kalau hepatitis ini gangguan di bagian organ hati ya, hepar. Nah, hepatitis ini disebabkan oleh infeksi. Kemudian ada jerawat. Nah, kalau jerawat ini juga termasuk gangguan ya, gangguan pada kulit yang disebabkan oleh tersumbatnya pori-pori oleh minyak ataupun sel-sel kulit mati sehingga menyebabkan adanya benjolan pada pipi. Itu suara siapa ya? Ermalisa, tolong unmute ya sayang ya. Oke, itu materi kita semua. Ibu harap kalian paham. Nah, kita masuk ke sesi yang kedua, yaitu kita akan melakukan kuis. Nanti dari kuis itu Ibu akan catat siapa-siapa aja namanya yang bisa menjawab. Bentar ya. Kuisnya mudah, hanya tebak gambar, kemudian ada beberapa mungkin nebak fungsi juga. Pasti kalian bisa lah, Ibu percaya. Udah kelihatan? Belum, Bu. Ini udah kelihatan? Gimana, udah kelihatan semua? Sudah, Bu. Oke, kita mulai aja ya. Kita mulai aja. Ibu pilih yang pertama yaitu Rida dulu, Rida. Paling semangat tuh, senyumnya manis pula. Ibu mau tanya, nah sebutkan dulu nama bagian pada huruf D. Tunggu. Pada huruf C maksud Ibu. Ini ya, paru-paru dulu ya. Huruf C, Bu. Iya. Bronkiolus, Bu. Iya, benar ya. Coba kita lihat ya. C. Ibu bilang C tadi loh. Kamu coba dulu perhatikan. Bronkus, Bu. Iya, benar ya, bronkus. Kemudian Rida pilih satu temannya yang lain untuk menjawab pertanyaan dari Ibu. Terserah siapa. Rosida, Bu. Ya, Rosida. Hadir, Bu. Nah, Ibu mau tanya. Oh, udah mau habis ya waktunya? 10 menit lagi, Bu. Oh ya. Nah, Rosida, Ibu mau tanya yang bagian D itu apa namanya? Rosida. Lupa, Bu. Coba perhatikan. Siapa yang bisa jawab dulu? Sukia, Bu. Oh, Sukia. Wah. D itu apa, Sukia? Bronkiolus, Bu. Oke, coba kita lihat ya. Iya, benar sekali. Bronkiolus ya, Sukia. Kemudian ada Rida yang pertama. Sukia pilih temannya satu orang untuk menjawab pertanyaan yang ketiga. Fatimah, Bu. Fatimah ya, Fatimah Pratiwi.
Prawita, Bu. Prawita. Yes, maaf ya. Nah, Fatimah, coba sebutkan bagian nama yang pada, maksud Ibu, sebutkan nama bagian dari huruf B. Apa, ayo? Bronkeolus, bronkus. Bronkus. Ada yang bisa jawab, Ermalisa? Oh, Trakea, Bu. Coba kita lihat ya. trakea, Bu. Iya, coba kita Trakea. lihat. Coba ya kita lihat. Iya, benar, trakea ya. Nah, kemudian kita lanjut ke pertanyaan keempat. Ermalisa tadi yang jawab, benar kan? Coba pilih temannya, satu orang. Anindita, Bu. Anindita, oke. Anindita, dengarkan pertanyaan Ibu. Di mana tempat yang berfungsi untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida? Pada huruf mana di sini? Anindita? Atau ada yang bisa jawab? Doni mungkin? Alveolus, Bu. Siapa yang jawab? Alveolus, Bu. Siapa yang jawab alveolus? Saya, Bu. Siti Mutia, oke. Siti Mutia ya, oke. Itu adalah alveolus. Tadi udah Ibu jelaskan juga. Kemudian ya, kita masuk ke bagian yang kedua, hati. Ibu, siapa tadi? Siti Mutia, tolong pilih satu orang temannya. Kiki, Bu. Kiki. Oke, Kiki. Kiki coba jawab pertanyaan Ibu. Yang manakah? Coba jawab apa yang terdapat pada bagian huruf C. Itu disebut apa? Kiki? Nggak ada mungkin Kiki ya. Ibu ganti deh. Fatimah Lubis. Tunggu, Bu. Oh, Mic-nya tunggu. belum dinyalain tadi. Oh, aduh. Terus apa jawabannya? Empedu, Bu. Iya, kantung empedu ya. Kiki, benar banget. Pilih satu temannya. Ya, Bu, dipilih dulu. Yang on cam ya. Ibu mau on cam semua ya. Nanti Ibu pilih ini. Ya, Bu. Ih, jangan lama-lama juga, Kiki. Waktu kita tinggal 6 menit Ini, lagi Bu. nih. Apa? Bentar, Bu. Ajeng, Bu. Ajeng ya, Ajeng. Dengar Ibu ya. Itu pada huruf D itu disebut apa, Ajeng? Jadi lumur, Bu. Oh iya. Lagi di mana itu? Lagi makan, Bu. Belum sarapan dari kolak. Coba Ibu mau Alda ya. Yang D itu disebut apa? Tadi udah ada gambarnya di PPT ya, Ibu jelaskan. Ligamen, Bu. Iya, ligamen tepatnya yaitu ligamen. Coba kita lihat. Iya, falciformis maksud Ibu. Benar ya, Alda. Kemudian selanjutnya pertanyaan keempat. Itu Ibu pilih Mas Rina Sitanggang ada? Mas Rina? Ada tidak Mas Rina? Haditsa Ibu minta ya. Haditsa hadir? Hadir, Bu. Nah, Ibu mau tanya ya. Coba pada angka 4 itu disebut apa? Lancar minyak, Bu. Coba kita lihat ya jawabannya. Iya, benar banget. 100 untuk Haditsa. Haditsa pilih satu temannya dulu. Siapa Haditsa? Ayo. Indah Andarini aja, Bu. Indah Andarini, ya. Indah, coba jawab nomor 3 itu disebut apa?
Kelenjar keringat, Bu. Iya. Coba kita lihat ya. Iya, benar. Beri tepuk tangan untuk Indah. Selanjutnya kita masuk ke bagian ginjal. Waktunya udah mau habis. Ini hanya beberapa pertanyaan. Nah, pada siapa tadi Indah pilih satu temannya? Syafira, Bu. Ya, Syafira ada. Yang lain? Selain Syafira, siapa lagi? Indah. Mungkin dia kendala jaringan ya. Atau Ibu pilih aja ya. Ibu pilih Roshida udah tadi Yang ya? laki-laki. Iya ya, laki-laki kan? Doni dulu, Doni. Iya, Bu. Ada Doni? Doni hadir. Ini yang nggak jawab-jawab, Ibu. Catat ini namanya ya. Mungkin kendala jaringan juga ya. Roshida udah jawab ya? Bu, tadi salah jawabannya, Bu. Nggak jawab. Oh ya, jadi belum dapat nilai. Nah, Ibu minta Roshida langsung dua ini. Jawab coba yang A sama yang B. Yang A itu apa? Bagian terluar itu tadi Ibu jelasin. Epidermis ya, Bu? Itu pada kulit tadi. Kalau pada ginjal beda, Roshida. Ada yang bisa menjawab yang lain? Sukia, Bu. Oke, Sukia. Aduh, Ibu. Jawab dulu yang A. Korteks, Bu. Yang B, medula. Oke, benar. Coba kita lihat ya, benar atau enggak. Ya, benar ya. A itu korteks. Kemudian B itu medula. Roshida, lain kali dia lebih diperhatikan ya. Kemudian ada yang E dong, yang E. Roshida dulu jawab. Pasti udah bisa jawab nih yang E. Siapa yang bisa jawab E selain Sukia dulu? Ermalisa mungkin? Atau yang lain ya? Saya, Bu. Apa itu? Pelvis renalis. Siapa yang jawab? Pelvis, Bu. Pelvis ginjal. Pelvis renalis. Ya benar, pelvis renalis lebih tepatnya. Nah, ini ada sedikit aja, karena waktunya bentar lagi, ada 3 soal. Ini bonus. Siapa yang bisa menjawabnya dulu? Coba tunjuk tangan. Ayo Ibu nanya prosesnya aja bentar. Ermalisa dulu. Ermalisa, ada? Bu. Coba pada bagian mana terjadi filtrasi? Filtrasi di bagian glomerulus, Bu. Ya, tepat Ya. sekali ya. Beri tepuk tangan untuk temannya. Roshida ya, tadi belum juga menjawab Ibu rasa. Tempat pembentukan urin sekunder di mana? Di reabsorpsi, Bu. Karena waktunya terputus. Nah, kita sambung ke link berikut ini kan. Nah, sebelum untuk kuis kita itu Ibu sudahin aja ya. Hanya udah banyak tadi yang dapat nilai hari ini. Nah, sebelum kita lanjut, ada yang mau ditanyakan tentang materi kita? Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, Ermalisa tadi ya duluan. Silakan. Nah, Ya Bu, saya mau bertanya Bu, kenapa sih Bu urin kita itu Bu kadang warnanya berubah-berubah Bu? luar biasa pertanyaannya ya. Berarti Ermalisa pernah memperhatikan ya kalau pipisnya atau urinnya berubah warna ya? Pernah Bu, kalau lagi sakit berubah dia Bu. Iya kan? Nanti Ibu jawab. Tadi langsung Ibu jawab aja ya. Nah, jadi alasan
ataupun penyebab dari urin kita itu bisa berubah-berubah. Yang pertama yaitu tergantung kondisi tubuh kita. Misalnya, kalau kita dalam keadaan kepanasan ataupun dehidrasi lah kita katakan kekurangan cairan. Nah, coba kalian perhatikan, pasti urin kita ini warnanya itu lebih pekat, cenderung ke pekat atau lebih gelap. Nah, inilah disebabkan karena kita misalnya kekurangan cairan, sehingga disarankan orang yang dehidrasi untuk banyak minum air putih. Kemudian juga tadi yang dikatakan Erma, kalau seseorang lagi sakit. Nah, ada beberapa kasus kita kalau dalam keadaan sakit, ada itu kandungan di obat, Ibu, kalau nggak salah vitamin A dan C itu dia bisa menyebabkan warna urin kita itu memang jadi lebih pekat ataupun lebih kadang kejinggaan gitu, pekat lah pokoknya. Nah, ini disebabkan oleh itu tadi adanya mengkonsumsi seperti obat-obatan, sehingga dapat kita ketahui penyebab dari urin bisa berubah itu yang pertama kondisi tubuh kita, kemudian adanya zat-zat ataupun yang kita konsumsi seperti obat-obatan. Ada juga dia warna urin yang kasusnya itu warnanya abu-abu ataupun merah. Kalau udah seperti ini itu pasti adanya indikasi lain ataupun penyakit. Nah, ini lebih bahaya ya. Kalau misalnya anak-anak ibu semua ada kayak gitu kejadian, langsung aja ke dokter, jangan beda ya kalau misalnya lagi mens itu beda ya, kan bisa dibedain kan. Kalau misalnya dalam keadaan gitu, ibu harap kalian tuh lebih untuk cepat ke dokter. Gimana Ermalisa, paham? Ya Bu, sudah paham Bu. Nah, untuk yang lain semoga paham. Yang lain tadi siapa tadi, ada 2 orang yang mau bertanya. Saya, Bu. Ya, Lydia mau tanya apa nak? Jadi, Bu, pup itu hasil dari sistem ekskresi juga, Bu? Oh ya, pertanyaannya bagus juga. Nah, jadi kalau dianya pup, atau istilah kita boker, atau dalam istilah biologinya itu mengeluarkan feses, atau istilah lain itu yang lain lah mungkin ya, itu dia tidak dikatakan dari hasil sistem ekskresi. Kenapa, Bu? Dia kan itu sama-sama membuang zat yang nggak perlu gitu kan. Tapi dia itu dihasilkan bukan dari sistem ekskresi. Maksudnya nggak dihasilkan dari organ ekskresi. Kan tadi udah diketahui kan kalau organ ekskresi itu ada apa aja, Lydia? Ada hati, kemudian ada kulit, ada paru-paru, ada ginjal. Nah, jadi hanya dari organ-organ inilah yang disebut dari hasil ekskresi. Sedangkan kalau dia pup itu atau feses itu bukan dari hasil ekskresi, tapi itu dia dari sistem pencernaan ataupun dia itu dikenal dengan istilah defekasi. Defekasi ini itulah dianya pengeluaran zat sisa dari sistem pencernaan. Ibu rasa materi kita hari ini sudah cukup jelas dan banyak ya. Ibu mau 1 orang aja dong untuk apa sih yang diperoleh atau yang didapatkan dari pembelajaran kali ini? Siapa yang mau menjelaskan? 1 orang aja. Saya, Bu. Iya, Rosida ya paling semangat. Iya, Rosida. Apa yang diperoleh dari pembelajaran kita kali ini? Jadi yang dapat saya simpulkan Bu pada hari ini bahwa kita hari ini mempelajari tentang sistem ekskresi. Jadi ekskresi ini adalah sistem yang mengatur sisa-sisa metabolisme di dalam tubuh. Adapun alat-alat ekskresi tadi sudah Ibu jelaskan ada 4. Yang pertama ada ginjal, ada paru-paru, ada hati, dan ada kulit. Sedangkan tahap-tahap pada sistem ekskresi itu pada urin yang pertama ada namanya filtrasi atau disebut dengan penyaringan. Yang dihasilkan itu adalah urin primer. Yang kedua, tahap kedua yang disebut dengan reabsorpsi, yaitu yang dihasilkan adalah urin sekunder. Sedangkan yang ketiga adalah augmentasi, yang dihasilkan adalah urin sesungguhnya. Salah satu
jenis-jenis penyakit pada sistem ekskresi yaitu seperti hepatitis, kemudian jerawat, dan asma. Mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan, Bu. Iya, benar ya. Tepuk tangan dulu untuk Roshida yang udah berani menyimpulkan. Nah, Ibu rasa pembelajaran kita sampai kali ini aja, tapi untuk mengukur dari pengetahuan kalian, Ibu mau nanti kalian menjawab soal ya. Nanti Ibu kirim. Udah masuk di room chat. Di situ ada soal kalian ganda dan esai. Nanti kalian jawab, Ibu kasih waktunya itu nanti paling lama di jam 3 ya, 3 sore. Ibu tunggu. Terima kasih udah mengikuti pembelajaran Ibu kali ini sampai akhir dan semangat. Semoga ilmu dan ataupun materi kita hari ini dapat bermanfaat. Kemudian Ibu mau ingatkan untuk kita semua senantiasa untuk menjaga kesehatan. Jangan lupa pesan Ibu untuk selalu pakai masker, kemudian cuci tangan, menjaga jarak, kemudian hindari kerumunan. Oke, mungkin hanya itu aja dari Ibu. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.